Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Adolfina Lukasiamben. Saya adalah salah satu dosen tetap pada program studi Ilmu Keperawatan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Laki Padada di Kabupaten Tanah Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan. Spesifikasi saya adalah di bidang ilmu keperawatan medikal bedah. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT, khususnya di bidang pengajaran sebagai salah satu syarat penilaian sertifikasi dosen SMART gelombang 1 tahun 2025. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang teknik pengajaran saya yang menggunakan metode DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment, khususnya di salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu keperawatan dewasa, sistem endokrin, pencernaan, perkemihan, dan imunologi. Namun terlebih dahulu, saya akan menjelaskan deskripsi singkat terkait mata kuliah ini pada Prodi S1 Keperawatan dan capaian pembelajaran dalam mata kuliah ini. Mata kuliah Keperawatan Dewasa Sistem Endokrin, Pencernaan, Perkemihan, dan Imunologi merupakan salah satu mata kuliah wajib yang ditempuh oleh mahasiswa program studi S1 Keperawatan tingkat 2 pada semester 4 dengan bobot SKS sebanyak 3 SKS teori dan 2 SKS praktik dengan kode mata kuliah GAT 54035, dan pembelajaran mata kuliah ini diberikan dengan metode tim teaching yang diampu oleh dua dosen dan saya sebagai koordinator mata kuliah. Adapun capaian pembelajaran prodi yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung nilai kemanusiaan, profesionalisme, etika, hukum, moral, budaya dalam keperawatan. Mampu menguasai keterampilan umum pada bidang keilmuannya. Yang ketiga, mampu memahami ilmu keperawatan untuk melakukan asuhan keperawatan berdasarkan pendekatan proses keperawatan. Yang keempat, mampu melakukan evaluasi asuhan keperawatan, khususnya keperawatan medikal bedah sebagai upaya peningkatan kualitas asuhan keperawatan dalam tatanan klinik maupun komunitas. Yang kelima, mampu melakukan edukasi dengan keterampilan komunikasi dalam asuhan keperawatan dan informasi ilmiah. Yang keenam, mampu mengembangkan keahlian profesional asuhan keperawatan, khususnya keperawatan medikal bedah melalui pembelajaran seumur hidup dengan upaya kolaborasi dengan tim kesehatan. Capaian pembelajaran mata kuliah setelah mempelajari mata kuliah ini diharapkan: pertama, mahasiswa mampu melakukan simulasi asuhan keperawatan dengan kasus gangguan sistem endokrin, pencernaan, perkemihan, dan imunologi pada klien dewasa dengan memperhatikan aspek legal dan etis. Yang kedua, mahasiswa mampu melakukan simulasi pendidikan kesehatan dengan kasus gangguan sistem endokrin, pencernaan, perkemihan, dan imunologi pada klien dewasa dengan memperhatikan aspek legal dan etis. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengintegrasi hasil-hasil penelitian ke dalam asuhan keperawatan dan mengatasi masalah sistem endokrin, pencernaan, perkemihan, dan imunologi. Yang keempat, mahasiswa mampu melakukan simulasi pengelolaan asuhan keperawatan pada sekelompok klien dengan gangguan sistem endokrin, pencernaan, perkemihan, dan imunologi pada klien dewasa dengan memperhatikan aspek legal dan etis. Yang kelima, mahasiswa mampu melaksanakan fungsi advokasi pada kasus dengan gangguan sistem endokrin, pencernaan, perkemihan, dan imunologi pada klien dewasa. Yang keenam, mendemonstrasikan intervensi keperawatan pada kasus dengan gangguan sistem endokrin, pencernaan, perkemihan, dan imunologi pada klien dewasa sesuai dengan standar yang berlaku dengan berpikir kreatif dan inovatif sehingga menghasilkan pelayanan yang efisien dan efektif. Untuk memperoleh capaian kompetensi tersebut, mahasiswa akan diberikan topik sebanyak 14 kali pertemuan dan mahasiswa wajib mengikuti 16 kali pertemuan dalam 1 semester. Deskripsi mata kuliah. Fokus mata ajar ini adalah pada pemenuhan kebutuhan klien dewasa dengan gangguan sistem endokrin, imunologi, pencernaan, perkemihan, dan reproduksi.
Gangguan dari sistem tersebut meliputi gangguan peradangan, kelainan degeneratif, keganasan, dan trauma yang termaksud dalam 10 kasus terbesar baik lokal, regional, nasional, dan internasional. Lingkup bahasan mulai dari pengkajian sampai dengan evaluasi asuhan terhadap klien. Intervensi perawatan meliputi terapi modalitas keperawatan pada berbagai kondisi termaksud terapi komplementer. Adapun bahan kajian materi pembelajaran dalam mata kuliah ini yaitu yang pertama konsep anatomi, fisiologi, kimia, fisika, dan biokimia terkait sistem endokrin, pencernaan, perkemihan, dan imunologi. Yang kedua, patofisiologi, farmakologi, dan terapi diet pada gangguan sistem endokrin, pencernaan, perkemihan, imunologi. Yang ketiga, persiapan pelaksanaan dan pasca pemeriksaan diagnostik dan laboratorium pada masalah gangguan sistem endokrin, pencernaan, perkemihan, dan imunologi. Yang keempat, asuhan keperawatan sistem endokrin, pencernaan, perkemihan, dan imunologi. Yang kelima, pendidikan kesehatan dan upaya pencegahan primer, sekunder, dan tersier pada masalah gangguan sistem endokrin, pencernaan, perkemihan, dan imunologi. Yang keenam, hasil-hasil penelitian tentang penata laksanaan gangguan sistem endokrin, pencernaan, perkemihan, dan imunologi dimasukkan dalam tren dan isu dan evidence-based practice. Yang ketujuh, manajemen kasus pada gangguan sistem endokrin, pencernaan, perkemihan, dan imunologi. Yang kedelapan, peran dan fungsi perawat serta fungsi advokasi pada kasus dengan gangguan sistem endokrin, pencernaan, perkemihan, dan imunologi. Itulah beberapa penjelasan singkat terkait mata kuliah saya. Berikutnya saya akan menjelaskan teknik pengajaran saya dengan menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Pertama adalah delivery, yaitu bagaimana saya menyampaikan perkuliahan pada mahasiswa. Metode pembelajaran yang dipakai dalam mata kuliah ini adalah menggunakan sistem kuliah secara offline dan online dengan memanfaatkan Zoom Meeting dan Google Classroom. Dan secara offline dilakukan melalui tatap muka di kelas, dan adapun strategi pembelajaran yang diterapkan pada saat tatap muka secara offline di kelas yaitu yang pertama, ceramah. Sebelum perkuliahan saya wajib menyiapkan bahan ajar baik berupa buku, handbook, ataupun slide PPT yang sesuai dengan topik yang diajarkan. Dalam mata kuliah ini juga saya menggunakan buku yang saya susun bersama rekan-rekan dosen dari beberapa perguruan tinggi yang berbeda dalam bentuk book chapter, di mana berisi materi-materi terkait mata kuliah keperawatan dewasa pada sistem endokrin, pencernaan, perkemihan, dan imunologi. Yang kedua, diskusi. Mahasiswa diberi kesempatan untuk mendiskusikan topik yang diberikan dalam kelompok dan kemudian dipresentasikan. Yang ketiga, studi kasus. Mahasiswa diberikan salah satu contoh kasus yang terjadi di masyarakat untuk dianalisa, kemudian mahasiswa mendapat gambaran dan memahami akar permasalahan dan mencari solusi yang tepat. Yang kedua, interaction, yaitu bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa. Ada dua cara yang saya gunakan dalam menjalin interaksi dengan mahasiswa. Yang pertama, di dalam kelas, dan yang kedua di luar kelas. Di dalam kelas saya selalu memastikan dalam setiap perkuliahan terjadi komunikasi yang interaktif antara dosen dan mahasiswa, di mana saya sering melemparkan topik-topik atau tema tentang masalah-masalah terkait materi perkuliahan untuk direspon oleh mahasiswa. Kemudian interaksi di luar kelas, saya menggunakan WA Group dan juga Classroom, di mana WA Group ini berperan sebagai wadah komunikasi di luar jam perkuliahan. Namun, apabila ada pertanyaan terkait perkuliahan, dapat disampaikan melalui WhatsApp Group. Kemudian Classroom juga bisa saya gunakan untuk membagikan materi perkuliahan serta informasi penugasan dan pengumpulan tugas dalam bentuk soft copy. Yang terakhir adalah asesmen. Bagaimana saya memberikan penilaian kepada mahasiswa. Di awal perkuliahan saya selalu menyampaikan kontrak perkuliahan yang di dalamnya terdapat kriteria penilaian disertai dengan bobot penilaiannya.
Adapun kriteria penilaiannya adalah untuk bobot penilaian yaitu ujian akhir semester memiliki bobot 30%, ujian tengah semester memiliki bobot 25%, penugasan memiliki bobot 20%, keaktifan memiliki bobot 15%, dan kehadiran memiliki bobot 10%. Selanjutnya saya akan menunjukkan video pembelajaran saya secara offline di dalam kelas. Selamat menyaksikan. Oke, terima kasih untuk siang hari ini. Kita akan memulai proses pertemuan kita yang ketiga kalinya. Namun sebelumnya itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Izinkan saya untuk memimpin doa. Doa dimulai. Selesai. Baik, minggu kemarin kita membahas tentang ya, coba siapa yang bisa katanya? Nah, siapa yang bisa sebutkan apa yang kita pelajari di anatomi? Oke, luar biasa. Beri aplaus dulu. Baik. Sebelum saya masuk ke pembahasan materi tentang ini, saya akan menyampaikan terkait pembelajaran mata kuliah. Dalam hal ini, harapannya ketika kita selesai membahas tentang mata kuliah sistem endokrin, mahasiswa mampu melakukan simulasi asuhan keperawatan dengan kasus sistem endokrin. Jadi harapannya setelah ini nantinya kalian akan saya berikan kasus pasien dengan BN atau apalagi penyakit gondok. Harapannya kita sudah bisa mampu memberikan atau memerlukan kasus, membuat kasus dengan menggunakan SD. Terus yang kedua, setiap pembelajaran mata kuliah mampu melakukan simulasi kesehatan sampaikan tadi. Adapun tujuan pembelajaran, mahasiswa mampu melakukan simulasi kesehatan perawatan dengan kasus gangguan sistem endokrin yaitu BN. Jadi untuk pertemuan ini kita fokus dengan
dari darah ke dalam jaringan otot, lemak dan lainnya. Sehingga saya ini masih bisa jalan karena masih stabil suhunya gula darah. Kalau hipo atau turun gula darahnya pasti ada yang golongan. Ya tidak? Hati-hati juga kalau begini. Baik. Itu bisa diperiksa dengan menggunakan apa? Alat. Periksa apa namanya? Gula darah. Oke. Nah, D itu ada 2 tipe. 1 dan 2. Kalian sudah lihat slide. Coba siapa yang bisa menjelaskan tipe 1? Yang mana yang tergantung insulin? Tipe 2 atau tipe 1? Betul tidak? Tipe 1 lihat nih. Nih, bisa penderitaannya bisa anak-anak, bisa disebabkan oleh autoimun, bisa karena kerusakan sebagian besar atau seluruh sel beta pankreas. Tadi pankreas penderita membutuhkan insulin dari luar. Lihat ini kodenya. Insulin. Untuk tipe yang 2 merupakan tipe diabetes yang paling banyak diderita 90% orang karena apa? Pengaruh gaya hidup. Nah, junk food, suka makan apa? Pizza, burger, yang enak-enak ya, tapi enaknya cuma di leher. Setelah kita telan tidak enak lagi. Ini pada tipe ini pankreas masih mampu menghasilkan insulin, tetapi dalam jumlah yang kurang atau tidak dipakai dengan baik atau resistensi itu insulin. Untuk penderita DM yang paling banyak adalah tipe 2. Kenapa tipe 2? Karena pengaruh gaya hidup. Nah, tugas kita orang kesehatan adalah mengedukasi. Kalian sudah ngerti? Oh, kalau gaya hidupnya kurang bagus, tidak olahraga nanti OB atau gemuk sedikit dari saya bisa jadi DM. Apalagi kalau suka makan junk food dengan yang manis-manis. Dan bedanya keluhan klasik yang pertama itu polidipsi, sering merasa haus. Terus polifagia, sering merasa lapar. Yang ketiga yaitu sering kencing, terutama di malam hari. Yang keempat, penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan sebabnya. Artinya berat badan menurun, tetapi nafsu makan bertambah. Jadi orang makan terus, tetapi apa? Berat badannya. Padahal secara ininya orang makan akan bertambah. Keluhan lain bisa jadi lemas, kesemutan, gatal, makan kabur, disfungsi ereksi pada pria, gatal di kelamin bagian luar wanita. Komplikasi, adapun komplikasi dari penyakit DM, saya menampilkan organ-organ sehingga kita bisa langsung mengetahui bahwa kalau jantung nih, kerusakan jantung. Kalau jantung kita yang bermasalah, kita bisa meninggal tiba-tiba. Terus kerusakan saraf, ketika saraf yang terganggu. Contoh, saya jalan ini karena ada nervus yang berfungsi, jadi saraf saya masih bagus. Coba kita lihat pasien-pasien yang stroke, karena dia tidak bisa berjalan dan tetap tangan karena sarafnya terganggu. Kerusakan ginjal yang terlihat tidak luka gangrena yang hitam. Hati-hati. Jadi prinsip perawatan luka itu lukanya harus apa? Kalau dia tampak hitam itu tanda-tanda fungsionalitas atau kematian jantung. Nah, ingat tanda-tanda infeksi. Kalau dolor, luar, rumah, nah itu bukan mengangseng. Kerusakan pembuluh darah.
ini ereksi dan sebagainya, katarak dan kebutaan. Jadi bisa juga mengganggu kita punya penglihatan. Ada beberapa yang harus kita periksa seperti ini tadi 2 jam PP berarti 2 jam dipuasakan baru diperiksa gula darah sewaktu atau BDS, profilipid diperiksa juga. Nih di urin kita mau melihat apakah ada glukosuria, dekosuria, mikroalbuminuria di urin. Jadi kalau di lab, kalau nantinya di rumah sakit ada itu deh ambil atau lihat hasil laboratoriumnya, tolong dilihat. Oh ini supaya dibuktikan. Oh menurut teori katanya di urin terdapat glukosa, berarti ada glukosa di dalam urin yang apa? Yang semestinya tidak ada. Heron di darah. Terus HbA1c, glycosylate hemoglobin tiap 3 bulan. Jadi 3 bulan diperiksa untuk menentukan kadar glukosa darah dalam tubuh apakah sudah normal atau tidak. Jadi penting itu 3 bulan ke rumah sakit atau ke dokter untuk periksa. Hal sudah diabetes, terapi dan penyakit. Jadi harapannya Anda sudah mengerti tanda dan gejala. Terima kasih. Mengerti? Sudah. Oke. Ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau dijelaskan semua? Oke, silakan. Saya, apakah penyakit DM darah tinggi? Luar biasa. Apakah bisa terdiri? Ya. Saya, apakah penyakit DM dapat sembuhkan? Apakah penyakit DM sembuh total? Di penjelasan tadi bahwa DM menyerang pankreas. Jadi pankreas yang bermasalah. Nah, untuk penyakit DM tidak bisa disembuhkan. Jadi kalau kita sudah dapat penyakit DM, sudah diagnosa DM, itu tidak akan bisa sembuh. Tapi jangan harap dilakukan saya sudah tidak bisa sembuh, akhirnya apa? Saya meninggal, tidak seperti itu. Yang paling kuncinya adalah gula darah harus atau BDS harus stabil. Jadi cara mengendalikan supaya kita tetap melakukan aktivitas yaitu kontrol gula darah. Jadi kontrol gula darah dan paling penting adalah pola hidup sehat. Jadi kalau kita atau keluarga saya tidak saya atau keluarga sudah diperiksa gula darahnya, terus dokter bilang DM, jadi ada 3. Pertama yaitu pola hidup sehat. Kedua apa? Obat-obat yang diberikan dari dokter harus apa? Dipatuhi, diminum. Setelah itu apa? Kontrol ke rumah sakit atau ke dokter. Ya, coba main ulang. Rajin olahraga, terus apa lagi? Kontrol ke dokter. Jadi itu yang harus kita ingat.
kuis. Ya, kita akan kuis. Jadi saya kasih kesempatan untuk memotong batasnya supaya kalian isi kuisnya. Kasih waktu 5 menit. Terbaca? Terbaca tidak? Oke. Silakan. Waktunya dan sudah berpartisipasi di mata kuliah ini. Terima kasih dan selamat siang. Jadiannya selamat siang. Oke, terima kasih. Demikianlah video deskripsi mata kuliah yang saya ajarkan. Semoga video ini bermanfaat dan memberikan gambaran tentang mata kuliah keperawatan dewasa, sistem endokrin, pencernaan, perkemihan, dan imunologi yang saya ampu pada program studi S1 keperawatan STIKES Laki Padada dan dapat berkontribusi dalam menyusun dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT PT. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih.